Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Yusuf Kala yang melihat ya persoalan bangsa ini yang berat. Salah satunya adalah utang, dan utang ya kita ketahui saat ini terlihat benar-benar ugal-ugalan dan terjun bebas. Ini yang sudah dirasakan ya salah satunya oleh Yusuf Kala, sesuai yang dilansir oleh glora.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Utang era Jokowi terbesar sepanjang sejarah. JK setahun bayar utang dan bunga sampai 1000 triliun ya. Glora.co, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala atau JK mengingatkan beratnya persoalan bangsa di masa yang akan datang. Sebelum persoalan tersebut makin membesar dan membahayakan bangsa, maka persoalan tersebut harus diselesaikan. Hal tersebut disampaikan oleh JK dalam pidato di Milad PKS yang ke-21 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2023. Menurut JK, salah satu persoalan yang akan dihadapi Indonesia adalah masalah utang. Bagi JK, berutang memang gampang, tapi yang susah membayar utang ya. Kita diwariskan untuk membayar utang, tapi pahlawan yang sebenarnya adalah yang menyelesaikan persoalan, dan pemberani yang sebenarnya adalah yang berani untuk tampil menyelesaikan persoalan bangsa ke depan. Tegas JK di hadapan kader Partai Keadilan Sejahtera PKS. Terkait dengan utang, JK menyebut jika utang Indonesia saat ini adalah gabungan antara utang pemerintah sebelumnya dan pemerintah saat ini. Namun demikian, JK menegaskan jika utang pemerintah saat ini adalah yang terbanyak. Setahun bayar utang dan bunga sampai 1000 triliun. Ini terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Tegas Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI tersebut. Di sisi lain, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengakui jika undang-undang membolehkan pemerintah melakukan utang 60% dari pendapatan nasional. Namun JK tetap mengingatkan perlunya kehati-hatian terhadap peningkatan utang pemerintah. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan kritik yang disampaikan oleh JK dan sudah menjadi konsumsi umum ya terkait utang yang ugal-ugalan ya. Sekarang sudah sampai 7.000 triliun lebih ya, dan diprediksi akan menyentuh di angka 10.000 triliun ya di akhir pemerintahan Jokowi. Dan ini memang mengkhawatirkan gitu ya. Karena pertama ya, yang membayar utang itu adalah rakyat melalui APBN, melalui pajak ya. Dan kita ketahui kondisi ekonomi sekarang sedang lesu ya karena resesi. Kita ketahui juga ya banyak perusahaan ya yang kecil maupun yang besar itu mem-PHK ya gila-gilaan ya, rata-rata angka ratusan sampai ribuan. Dan mau dikemanakan pegawai itu gitu ya di saat kondisi sekarang. Ada suatu hal yang akan lebih memperberat negeri ini lagi ya kalau itu ditambah dengan beban utang ya. Di satu sisi ya kondisi ekonomi belum pulih, tetapi utang itu justru jor-joran ya. Yang menjadi pertanyaan lagi adalah ketika utang itu jor-joran ya, mau dibuat apa saja utang tersebut ya. Artinya kalau utang yang dilakukan oleh negara ya dengan angka sebesar itu ya harusnya bisa dipakai untuk ya minimal ya untuk membuat laju ekonomi ini tidak lesu lagi ya. Tetapi ya beban bertubi-tubi terjadi di negeri ini ya, kondisi ekonomi lesu ya, pengangguran menjamur ya. Justru utang yang begitu besar itu tidak menyelesaikan persoalan bangsa ini ya. Dan kenapa utang ini dikritik ya? Ya perlu ya untuk mengingatkan kepada pemerintah saat ini, yaitu pemerintah Presiden Jokowi, untuk mengingatkan bahaya utang itu sendiri ya. Nah, terutama ketika yang namanya ya penjajahan
era saat ini, yaitu debt trap, ya, yang sudah menghinggapi, ya, dan juga menyerang beberapa negara yang mengakibatkan negara tersebut, ya, gagal bayar dan akhirnya bangkrut, ya. Nah, meskipun sudah dibahas bahwasanya misalnya negara yang sudah bangkrut, ya, misalnya Sri Lanka, ya, Sri Lanka adalah negara bangkrut, ya, beberapa waktu lalu tidak bisa membayar utang yang besar, ya, nilainya, dan ditambah lagi Sri Lanka itu tidak mempunyai sumber daya alam, ya, jadi akhirnya, ya, menjadi salah satu negara yang gagal, ya, dan terkena jebakan utang. Jadi gampang untuk menjadikan negara ini bangkrut atau gagal, ataupun negara yang pesakitan, yaitu diserang dengan debt trap, ya, karena mayoritas utang yang digelontorkan oleh suatu negara saat ini itu mayoritas akan sangat sulit sekali untuk dibayar, ya. Kenapa? Ya karena paradigma yang berpikiran terus-menerus besar pasak daripada tiang, ya. Sama saja sederhana seperti rumah tangga, ya. Kalau penghasilan ataupun pengeluaran itu lebih besar daripada penghasilan, maka remuk juga itu yang namanya rumah tangga. Nah, kalau kita tingkatkan lebih skala makro, ya, maka negara ini, ya, tinggal tunggu waktu saja untuk menjadi negara gagal. Dulu ada Yunani, ya, yang menjadi pasien rawat inap, ya, IMF akhirnya yang tidak bisa membayar utang yang nilainya besar beberapa bulan yang lalu, atau setahun 2 tahun yang lalu, setahun, ya, itu Sri Lanka, ya, dengan adanya debt trap dari Cina, ya. Dan sebenarnya ada negara yang sebenarnya sudah sadar bahwasanya debt trap ini akan menjadi senjata, ya, bagi negara pemberi utang, ya, untuk menguasai sumber daya alam negara yang akan diberi utang, ya. Tetapi kita ketahui Indonesia tidak belajar dari pengalaman, ya. Banyak sekali proyek-proyek infrastruktur yang coba dijajakan dengan skema utang, ya, tetapi itu tidak berjalan seoptimal mungkin. Ya, kita ketahui ada pembangunan Bandara Kertajati yang itu dibangun dengan semegah mungkin, ya, tetapi pada faktanya setelah jadi, bandara tersebut justru menjadi bengkel pesawat, ya, dan tidak produktif, dan akhirnya yang harus menanggung beban, ya, kembali lagi rakyat untuk mengembalikan utang yang sudah digelontorkan oleh Chinese, ya. Nah, ini juga yang menjadi hal yang tidak pernah kita ambil pelajaran, ya. Bagaimana salah satu faktor, ya, ketika negara itu, ya, seharusnya mempunyai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, ya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya, itu bisa hilang, ya, karena jebakan utang, ya. Kita ketahui BRI, ya, atau Belt Road Initiative, gantinya obor One Belt One Road, itu sudah berjalan hingga saat ini dan terus memakan korban. Nah, beberapa negara ASEAN sudah agak sadar, gitu, ya, tetapi kita tetap terus memelihara, gitu, ya, yang namanya kebiasaan untuk berhutang. Dan ini, ya, yang kita khawatirkan tentu saja, ya, anak cucu di negeri ini, gitu, ya, karena setiap jiwa, ya, kurang lebih akan membayar lebih dari, ya, kurang lebih, ya, kalau nggak salah 20 juta per orang, ya. Dan ini akan sangat miris ketika utang itu terus menerus digenjot, ya, hingga masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi, dan bisa disampaikan, ya, utang itu kalau pengambilannya jor-joran bisa sampai 10.000 triliun. Dan itu dari pemerintah saja, belum utang dari BUMN, ya, yang nilainya juga kurang lebih sama.
Jadi intinya apa ya? Apa yang disampaikan oleh JK adalah pengingat ya, ada bahaya besar yang bisa mengancam negeri ini, yaitu utang. Yang kalau kita tidak hati-hati ya utang itu akan bisa menjadi alat penjajahan, dan sudah terbukti ya negara-negara itu yang tidak bisa mengembalikan utang seperti Sri Lanka yang tadi sebutkan ya, akhirnya menggadaikan ya sebagian sumber daya alam ya. Sri Lanka itu kemungkinan ya sudah diambil alih ya kepemilikan negara tersebut. Dan ini akan tentu saja selain beban negara yang akan dibebankan kepada rakyat akan bertambah ya, pun juga pemerintah selanjutnya ya, entah siapa yang akan jadi presiden, pasti akan berat sekali mencuci piring yang kotor gitu ya. Banyak sekali PR, termasuk juga utang yang begitu berat ya. Nah, kita ketahui ya, jika melihat hal tersebut sebagai ancaman ya, meskipun jika kita ketahui adalah pemain juga ya, pengusaha ya, yang sudah hafal tentang kondisi Indonesia, termasuk juga kondisi utang sekarang yang sangat mengkhawatirkan ya. Dan hal yang menarik juga ya, setelah negeri ini merdeka ya, justru yang kita harapkan ya, setelah usia bertambah ya, sekarang akan masuk 78 tahun ya, tahun depan negara Indonesia ini merdeka, diharapkan bisa lebih baik, malah ya sebaliknya ya. Malah sebaliknya untuk urusan utang yang menjadi problematika bersama ya, justru utang pada pemerintahan era Jokowi ini ya terbesar sepanjang sejarah. Coba bayangkan ya. Kita ketahui ya, pada saat awal-awal ya Presiden Jokowi itu ya menjabat pada periode pertama ya, sudah dalam kampanye menyampaikan gitu ya, untuk concern terhadap masalah atau mengurangi masalah utang. Justru yang terjadi adalah pada era periode berjalan Presiden Jokowi ini ya, utang justru malah jor-joran. Bahkan sampaikan oleh Begawan Ekonomi yaitu Rizal Ramli ya, bahwasanya utang ini ya sama seperti ya terlalu fantastis ya, seperti gali lubang tutup jurang ya, saking masifnya besarnya jumlah utang yang ada di negeri ini. Dan JK sudah mengingatkan ya, meskipun JK sudah juga pernah menjadi wakil presidennya Presiden Jokowi, dan sekarang memang sudah tidak menjabat lagi, tetapi hal yang patut dijadikan perhatian tentu saja ya, pemerintah ini harus hati-hati ya terhadap utang, karena kalau utang ini terus-menerus digenjot ya, sedangkan ya ekonomi sekarang lagi lesu, maka yang ada adalah kembali lagi ya, beban negara itu akan lebih berat, dan ya beban kepada rakyat juga akan double ya, akan menjadi beban di masa yang akan datang. Karena yang membayar utang bukan presiden, yang membayar utang bukan menteri, tapi yang membayar utang ya lagi-lagi akan dibebankan kepada rakyat melalui APBN, melalui pajak yang nanti ya kalau masa bayar utang itu sudah jatuh tempo, maka akan digenjot dengan berbagai macam variasi pajak. Maka beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan ya, bahkan untuk sembako ya pernah akan ditariki pajak ya, entah terlalu cerdas atau apa kita itu ya, dalam segala hal aktivitas kita akan ada saja gitu ya instrumen pajak yang akan ditarik dari rakyat untuk menambal utang. Nah ini penting ya sobat sekalian, persoalan negara yaitu masalah utang ini, meskipun ya hal yang menarik juga adalah ketika pemerintah ini membahas tentang utang, lagi-lagi yang dijadikan bantahan adalah ya perbandingan utang negeri ini dengan negara ASEAN yang lain atau negara Asia yang lain. Kita bandingkan dengan Jepang lah gitu ya, kita bandingkan dengan negara lain ya, yang intinya tentu saja mencari teman ya, agar untuk melegitimasi bahwasanya utang yang diambil oleh Indonesia itu fine-fine saja gitu ya.
Nah, ini tentu saja hal yang bahaya ya. Kalau budaya utang ini menjadi suatu hal yang menjadi kebiasaan ya, kemudian tidak ada rem ya, di satu sisi tidak ada pemasukan yang signifikan ya, maka sama seperti rumah tangga, suatu saat akan remuk ya, suatu saat akan hancur oleh perbuatan hedonisme ya, pemerintah itu sendiri ya, dimana utang numpuk ya. Padahal kita ketahui ya, kalau kita bisa sedikit berpikir untuk kreatif, maka seharusnya tidak perlu utang ya. Potensi negeri ini itu luar biasa besar gitu, dan rata-rata sumber daya alam yang ada di negeri ini itu ya, kalau tidak nomor 1 nomor 2 di dunia ya. Misalnya CPO ya, kita itu nomor 1 di dunia, tetapi kemarin ya sempat heboh karena meskipun kita nomor 1 CPO ya, bahan dasar pembuat minyak goreng, tetapi minyak gorengnya mahal ya. Nah, ini hal yang tidak bisa diterima akal sehat ya, dan menandakan bahwasanya kapitalis itu ya telah mengurat akar ya, menguasai segala hal termasuk sumber daya alam. Nah, kalau kita berpikir untuk menerapkan pasal 33 Undang-Undang 1945 bahwasanya bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia itu dikuasai oleh negara, dibagikan merata kepada rakyat, maka minimal akan sejahtera gitu ya. Emas ya, pegunungan Grasberg yang sekarang dikelola oleh PT Freeport itu, kalau kita bisa kelola sendiri, maka kita akan sejahtera ya. Rakyat Papua akan bisa sedikit menikmati ya hasil, karena mereka hidup dan besar di sana. Belum dengan potensi yang lain, nikel, batu bara yang kemarin mendapatkan windfall profit ya, seharusnya bisa itu hidup tanpa utang, bahkan bisa menjadi negara sejahtera, asal ya kita ya mengurusi ya sumber daya alam itu ya secara diurusi langsung oleh pemerintah ya, dan tidak diserahkan oleh asing, karena mayoritas sumber daya alam kita belum mampu untuk bersikap tegas untuk pengurusan ini yang saat ini mayoritas dikelola asing, untuk ya dinasionalisasikan, dikelola oleh negara dan dibagikan secara merata untuk kebutuhan rakyat. Jadi kalau kita masalah sumber daya alam sudah cukup, kita seharusnya menjadi negara yang kemari Palu Jenawi ya, sejahtera. Tetapi ya, sistem kapitalis yang saat ini itu belum ada yang bisa untuk mengulik ya, bahkan untuk menguliti ya, supaya kapitalisme yang ada sekarang itu ya diganti dengan sistem yang lebih bisa mensejahterakan ya. Apa yang mensejahterakan? Ya sudah ada di depan mata, yaitu sistem Islam ya. Sistem Islam, ekonominya bersih gitu ya, sudah ada rekam jejaknya ya, tinggal kita bagaimana serius atau enggak, punya political will atau tidak untuk menerapkan, mencari alternatif ya, solusi yang terbaik, yaitu sistem Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.